Ya, halo anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Toto. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari pelajaran lanjutan mengenai bab 1 dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perkecambahan. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan itu kan diawali dengan perkecambahan ya. Jadi di perkecambahan ini kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya ya, bagaimana perkecambahan itu terjadi, prosesnya bagaimana, ada proses fisika dan proses kimia. Nah, untuk perkecambahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkecambahan epigeal ya dan juga perkecambahan hipogeal. Ya, ini yang hipogeal, yang ini yang epigeal. Epi itu artinya di atas. Jadi kalau epigeal, perkecambahan di mana si kotiledon itu terangkat ke atas tanah. Tapi kalau hipogeal, hipo itu artinya di bawah. Jadi kotiledon berada di dalam tanah, tidak terangkat ke atas. Jadi perbedaan antara epigeal dan juga hipogeal itu terletak pada letak kotiledonnya ya. Kotiledon itu sebagai cadangan makanan ya. Ini namanya ini kok namanya kotiledon. Ini juga nih namanya kotiledon ya. Oke. Perkecambahan epigeal. Jadi kalau kita lihat ya di sini perkecambahan epigeal dimulai dari tumbuhnya radikula. Radikula itu akar mula ya, akar muda radikula, tumbuhnya ke bawah ya, menuju ke arah gravitasi. Kemudian dari pertumbuhan radikula tumbuh plumula ya di sini. Ini batang awal ya, muncul ke permukaan sehingga dia mengangkat kotiledonnya ke atas. Ya, kemudian testa atau biji kulit biji terkelupas ya. Kemudian akan tumbuh beberapa hari daun sejati. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kotiledonnya itu terangkat ke atas. Ya, karena si hipokotil ya, hipokotil itu naik ke atas. Jadi ini namanya kotiledon. Kalau batang di atas kotiledon ya, itu namanya epikotil. Tapi kalau di bawah kotiledon namanya hipokotil. Nah, ini karena si hipokotil terangkat ke atas sehingga otomatis si kotiledon akan terangkat juga ke atas. Ya. Jadinya si kotiledon ini berada di atas tanah. Ya, disebutnya perkecambahan epigeal. Nanti akan tumbuh daun-daun sejati. Dan lama-kelamaan si kotiledon ini akan menciut, akan mengkerut dan lama-lama akan hilang, jatuh terkelupas. Itu perkecambahan epigeal. Perkecambahan di mana si kotiledon terangkat ke atas tanah. Berikutnya perkecambahan hipogeal. Hipo itu di bawah. Ini kalau kita lihat di gambar, sama-sama untuk awal biji akan mengeluarkan radikula ya. Radikula terbuka, kemudian muncul plumula ya, batang awal atau kuncup awal di situ. Nah, di sini kita lihat bahwa si ini namanya hipokotil ya. Hipokotil maaf. Namanya kotiledon. Nah, kotiledon ini dia tetap berada di bawah tanah karena si hipokotil ya, batang yang berada di bawah kotiledon itu tidak terangkat ke atas sehingga mengakibatkan si kotiledon tetap berada di dalam tanah. Yang keluar hanya si epikotilnya saja. Ya, jadi karena si epikotilnya keluar ke atas ya, kemudian hipokotil tidak terangkat, tidak memanjang ya, sehingga mengakibatkan si kotiledon tetap berada di bawah tanah. Ya, ini ada radikula tumbuh ke bawah, dia akan tumbuh terus ya. Kemudian akan tumbuh tunas, tumbuh daun sejati, sama seperti epigeal. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledon masih berada di dalam tanah. Ini umumnya pada tumbuh-tumbuhan seperti
jagung ya, jagung itu dia tipenya tipe hipogeal. Tapi kalau kacang kedelai itu tipenya tipe perkecambahan epigeal. Ya, jadi itu ya, percambahan epigeal dan hipogeal. Nah, di sini kita lihat juga, jadi pertumbuhan itu ada dua jenis, ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer, primer itu lebih mengarah mengarah ke tinggi ya. Jadi pertambahan tinggi ke atas maupun pertambahan dari panjangnya ke bawah, panjang ke bawah atau panjang ke atas. Nah, untuk yang panjang ke bawah, ini contohnya ada di ujung-ujung akar. Jadi di ujung-ujung akar itu ada namanya meristem ya, meristem apikal akar. Dan di ujung-ujung dari tunas ya, di atas ya, ujung-ujung tunas itu juga ada namanya meristem apikal juga. Jadi dua-duanya ini punya meristem apikal yang punya kemampuan untuk membelah secara terus-menerus ya. Dia punya kemampuan untuk membelah secara terus-menerus ya. Jadi untuk yang meristem apikal pada di akar, dia akan membelah dan menambahkan jumlah selnya menuju ke arah bawah, menuju ke arah gravitasi. Sedangkan kalau yang tunas itu meristem apikalnya akan membelah ya, membelah secara terus-menerus, menambahkan jumlah sel ke arah atas. Ya, jadi dia ke atas dan juga ke bawah untuk akar. Jadi pertumbuhan primer ini pertumbuhan pertambahan tinggi ya, karena aktivitas dari jaringan-jaringan meristem, terutama meristem apikal ya. Itu kalau kita lihat gambarnya di sini ya. Ini gambarnya di sini. Ini ada tudung akar ya, kemudian di atas tudung akar itu ada meristem apikal. Kemudian ada meristem dasar, kemudian ada prokambium. Kalau untuk di bagian titik tumbuh batang ya, bagian pucuk ya, sini juga sama, ada meristem apikal, ada primordia ya. Ini cikal bakal, nanti dia akan jadi daun. Kemudian ada prokambium, ada meristem dasar. Ya. Kemudian ada tunas-tunas aksilar atau tunas samping. Jadi sekali lagi pertumbuhan primer itu pertumbuhan ya dengan pertambahan tinggi atau pertambahan panjang dari akar karena aktivitas-aktivitas dari jaringan meristem. Berikutnya pertumbuhan sekunder. Nah, untuk pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan mengarah ke bentuk lebar, bentuk besar dari suatu tanaman. Ya, ini umumnya karena aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan juga ada xilem dan floem sekunder. Kalau kita lihat di sini ini ada penampang batang melintang ya, penampang melintang batang dari dikotil. Kalau kita lihat di sini ada peridrem ya, kemudian gabus, kambium gabus, kemudian ada floem sekunder di sini ya. Floem sekunder, kemudian ada xilem sekunder, ada kambium vaskuler ya, kambium di antara jaringan vaskuler di antara xilem sama floem ya. Jadi karena aktivitas dari kambium dan juga xilem sekunder dan juga floem sekunder, maka pertumbuhan mengarah lebar itu akan terjadi ya. Jadi tadi saya ulangi, kalau pertumbuhan primer itu pertumbuhan mengarah ke panjang ya, ke tinggi atau mengarah panjangnya akar, tapi kalau pertumbuhan sekunder itu mengarah ke lebar dan besarnya suatu tanaman karena aktivitas dari kambium dan juga xilem floem sekunder gitu ya. Di sini kenapa kok disebut sekunder atau disebut floem sekunder atau xilem sekunder? Karena xilem sekunder dan floem sekunder ini adalah hasil aktivitas ya, hasil pembelahan dari xilem primer dan juga floem primer. Kan disebutnya sekunder. Jadi awal-awal terbentuknya batang itu dia adanya xilem primer dan juga floem primer. Nanti setelah berselang dengan waktu dengan aktivitas pertumbuhan
ya xilem floem ini akan membelah-membelah. Nah, hasil pembelahannya itu namanya sekunder, xilem sekunder ya, dan juga floem sekunder. Floem sekunder itu berasal dari floem primer, sedangkan xilem sekunder itu berasal dari xilem primer. Oke ya. Itu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.